Skill belalang. Li Wei jadi jenius dunia. Seni ilahi penggabungan. Episode 5. Dia 100% yakin bahwa meskipun dia telah menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawa Liu Chao pasti akan menjadi cacat. Baik, Tuan. Lebih dari 20 pemuda, bersama dengan hampir 100 orang lainnya yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Semuanya dengan hormat menyetujui hal tersebut pada saat yang bersamaan. Dua pria melangkah mendekati Liu Chao, tetapi sebelum mereka sempat membungkuk dan mengangkatnya, terdengar suara dentuman keras. Pintu sekolah bela diri itu hancur berkeping-keping, dan papan nama sekolah bela diri Tiongkok Raya terbelah dua dan terlempar seperti pisau, menancap dalam-dalam ke lantai marmer yang keras. Seluruh hadirin terceng astonished. Semua orang, termasuk dua pemuda yang ingin mengangkat Liu Chao, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat dengan waspada. Hahaha. Tawa keras dan arogan terdengar saat seorang pria Thailand, yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan pakaian samurai, melangkah masuk, dikelilingi oleh 8 ahli bela diri Thailand. Tatapannya, setajam pedang, langsung tertuju pada wajah Shen Qianzong, dan dia berkata dengan senyum dingin, Shen Qianzong, era kalian orang Tiongkok telah berakhir. Sekarang milik kami orang Thailand. Jadi kau benar-benar berani, nekat bertindak begitu arogan di Akademi Seni Bela Diri Tiongkok Raya milikku? Apa kau tidak ingin hidup? Tubuh Shen Qianzong memancarkan niat membunuh yang kuat, hampir nyata. Seolah-olah dia akan menyerang dan membunuh pihak lain kapan saja. Reputasi Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya memang menakutkan, tetapi itu 20 tahun yang lalu. Saat ini, Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya tidak memiliki guru, dan Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya di seluruh dunia juga tidak memiliki guru. Tetapi guru-guru Thailand kita bermunculan seperti jamur setelah hujan, terlalu banyak untuk dihitung. Mulai hari ini, Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya di seluruh dunia akan berganti nama menjadi Sekolah Seni Bela Diri Thailand Raya. Apakah Anda mengerti? Nachai juga melepaskan niat membunuh yang pekat, hampir nyata, dan aura seperti gunung menyembur keluar darinya, membuatnya tampak tak kalah mengesankan dari Shen Qianzong. Ayo, kita bertarung sekali dan lihat siapa yang mati. Shen Qianzong mencibir, mengambil posisi bertahan yang aneh, dan menatap lawannya dengan tajam. Karena pihak lain berani datang dan menantang kita, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Selain itu, nada bicara pihak lain sangat arogan, jadi tantangan hari ini tidak mudah. Karena itu, dia harus tetap tenang dan mengamati, mencari tahu kekuatan pihak lain, dan kemudian mengambil pendekatan yang tepat. Aku tidak perlu bergerak. Murid Bameng, kau dan Guru Shen saling bertukar beberapa gerakan. Jangan membunuhnya, cukup pukul dia sampai setengah mati. Kata pria aneh itu sambil tersenyum. Dasar orang tua, biar ku beri pelajaran padamu. Bameng melangkah keluar dari balik Shen Qianzong, berdiri tegak seperti lembing, memancarkan aura yang luar biasa. Dia tampak seperti gunung, mampu menghancurkan segalanya. Pelepasan energi internal keluar, ekspresi Shen Qianzong tiba-tiba berubah drastis, dan tubuhnya gemetar tanpa disadari. Di dunia saat ini, kultivasi terbagi menjadi dua jenis eksternal dan internal. Yang pertama merujuk pada keterampilan keras, yang melatih otot, tulang, dan kulit, termasuk teknik seperti penutup lonceng emas dan telapak pasir besi. Jika seseorang dapat mengkultivasi ki sejati, ia akan beralih dari eksternal ke internal. Metode internal melibatkan meditasi, di mana ki mengalir melalui meridian tertentu. Jika seseorang memiliki bakat luar biasa, setelah bermeditasi selama beberapa waktu, ki sejati akan muncul di dantian. Setelah ki sejati dikultivasi, kekuatan tempur seseorang menjadi luar biasa, mencapai tingkat pertama alam binatang buas. Jika dantian penuh dengan ki sejati, kekuatan tempur akan lebih kuat lagi, mencapai tingkat kedua alam binatang buas. Jika seseorang melangkah lebih jauh, ki sejati dapat diproyeksikan keluar, mencapai tingkat ketiga alam binatang buas. Namun, mengkultivasi ki sejati hingga mencapai titik memproyeksikannya keluar, mencapai tingkat ketiga alam binatang buas, sangatlah sulit. Meskipun telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun, Shen Qianzong belum mencapai tingkat kemampuan untuk memancarkan ki sejatinya keluar. Namun, pemuda di hadapannya ini telah berhasil melakukannya di usia yang sangat muda, menunjukkan bakat luar biasanya dalam kultivasi ki. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Shen Qianzong benar-benar tidak yakin dapat mengalahkan lawannya. Ia menjelaskan mengapa pemuda itu datang menantangnya dengan sikap yang begitu mengintimidasi. Lumayan, proyeksi ki sejati, tingkat ketiga alam hewan buas, tolong beri aku pencerahan. Wajah Bameng dipenuhi kebanggaan, dan kesombongannya terlihat jelas. Dia memang memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Dia baru berusia 28 tahun ini, tetapi dia telah berkultivasi hingga tingkat ketiga alam binatang buas dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bakatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh para ahli bela diri seperti Shen Qianzong. HMPH, melepaskan energi sejatimu bukanlah hal yang istimewa. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang tak akan kau lupakan.
Shen Qianzhong mencibir dan bergerak maju untuk melawan pihak lain. Tuan, izinkan saya memberinya pelajaran. Sebuah suara yang dikenali Liu Chao terdengar. Gao Qiang, mengenakan pakaian samurai hitam, bergegas masuk dari pintu samping dan menghalangi jalan Shen Qianzhong. Dia menatap Ba Meng dengan saksama, sama sekali tidak menyadari Liu Chao yang berbaring di dinding. Gao Qiang telah mengolah ki sejati, dan itu cukup mendalam, mencapai tingkat kedua alam binatang buas. Meskipun dia tidak sebaik Shen Qianzhong, dia masih muda dan kuat, dan kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah daripada Shen Qianzhong. Strategi terbaik adalah baginya untuk bertindak dan menguji kekuatan lawan. Sebaliknya, jika Shen Qianzhong dikalahkan oleh lawan, maka lawan tersebut akan benar-benar berhasil menantang sekolah tersebut, dan sekolah seni bela diri Tiongkok Raya dapat dihapus dari daftar Chicago. Hati-hati, gunakan taktik tabrak lari. Shen Qianzhong merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, jangan khawatir, saya tahu cara menghadapinya. Setelah Gao Qiang selesai berbicara dengan suara rendah, dia melangkah maju dan menghadapi Ba Meng dengan tatapan tajam. Hehe. Kali ini kamu benar-benar datang ke tempat yang tepat, pasti akan ada pertunjukan yang bagus. Namun, Liu Chao menjadi bersemangat. Dia sudah pulih dan bisa saja berdiri sejak lama, tetapi dia tetap berbaring di tanah tanpa bergerak untuk menghindari perhatian para siswa bela diri, yang mungkin akan menendangnya dan mencegahnya menyaksikan keseruan tersebut. Membunuh. Ba Meng tiba-tiba berteriak dan melangkah beberapa langkah menuju Gao Qiang. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara, lututnya ditekuk, dan dia menghantam dada Gao Qiang dengan kekuatan yang luar biasa. Waktu yang tepat. Gao Qiang berteriak dan tiba-tiba menerjang ke depan, melompat lebih dari 10 meter seperti ular. Lutut Ba Meng tentu saja meleset dari sasaran dan jatuh seperti meteor, membentur marmer dengan keras. Ledakan. Lantai marmer itu hancur seketika, dengan retakan yang menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba, pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Suara mendesing. Ba Meng benar-benar perkasa. Begitu lututnya menyentuh tanah, dia langsung melompat seperti pegas yang ditekan hingga batasnya, berputar saat melakukannya. Dengan tangan kirinya, dia dengan cepat memblokir tendangan balasan Gao Qiang dengan kekuatan seperti baut besi, sementara tinju kanannya melayangkan pukulan keras ke pelipis Gao Qiang. Wah! Ruangan itu tampak seperti hancur berkeping-keping, dan aura kematian sangat kuat. Ekspresi Gao Qiang berubah drastis. Tepat pada waktunya, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan tinjunya mengenai kulit kepalanya, hampir membuat para murid sekolah seni bela diri Tiongkok Raya ketakutan setengah mati. Jika pukulan itu mengenai sasaran, kepala Gao Qiang mungkin akan langsung terbelah. Membunuh. Namun, Ba Meng tak kenal ampun. Dia berteriak histeris lagi, dengan cepat menarik tinjunya setelah meleset, dan melangkah maju dengan kaki kirinya, lalu melayangkan tinju kirinya yang menghantam hidung Gao Qiang dengan kekuatan luar biasa. Karena tidak ada cara untuk menghindar, Gao Qiang tidak punya pilihan selain melepaskan pukulan sekuat tenaga. Ledakan. Kedua kepalan tangan itu bertabrakan seolah-olah Mars menabrak bumi. Udara meledak, dan gelombang suara menyebar keluar seperti gelombang pasang. Gao Qiang memuntahkan seteguk kabut darah dan terlempar ke belakang seperti meteor, menabrak tepat di depan Liu Chao, dan tidak bisa bangun sama sekali. Namun, ia menatap Liu Chao dengan ekspresi terkejut, seolah-olah ia melihat hantu. Ia bahkan telah menonton siaran kejuaraan memori dunia hari ini dan melihat bahwa Liu Chao telah mencapai hasil yang baik. Tetapi mengapa Liu Chao tiba-tiba berada di sasana bela diri, berbaring di lantai dengan cara yang tidak senonoh seperti itu? Saudara Gao, aku akan membalaskan dendamu dan menghajarnya sampai babak belur. Liu Chao melompat dan menyerbu ke arah Ba Meng dengan niat membunuh. Dasar bajingan, apa kau sudah gila? Gao Qiang ketakutan dan mencoba bangkit untuk menghentikan mereka. Tetapi darahnya mendidih dan dia tidak mampu melakukannya. Shen Qianzhong dan para siswa lainnya semuanya tercengang. Liu Chao baru saja menerima pukulan mengerikan dari Shen Qianzhong yang mengandung energi sejati, dan seharusnya dia lumpuh. Mengapa dia bisa bangkit sekarang seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Terlebih lagi, dia tampaknya adalah kenalan Gao Qiang. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap mereka terkejut, Liu Chao sudah bergegas ke depan Ba Meng, berteriak dengan marah, kau berani-beraninya melukai kakakku Gao. Kau sama saja mencari kematian. Hari ini, jika kau berani, pukul aku sampai babak belur. Hahaha. Mendengar itu, semua orang Thailand tertawa terbahak-bahak, mengira Liu Chao akan mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi malah dia mengucapkan komentar yang begitu lembut, yang benar-benar lucu. Tertawalah padaku. Kalau kau memang mampu, hajar saja aku. Namun, Liu Chao tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang baru saja dia katakan. Dia memandang Ba Meng dengan tatapan seseorang yang sedang melihat harta karun, dan dia sangat berharap pihak lain akan memukul dan menendangnya, dan itu harus mengandung ki sejati. Maka dia akan kaya, benar-benar kaya. Kau yang mencari masalah. Ba Meng diliputi amarah, wajahnya berkerut karena marah,
dan niat membunuh yang meluap-luap meledak dari tubuhnya seperti sungai yang perkasa, seolah mampu menghancurkan segalanya. Dia tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya, memukul dada Liu Chao dengan kekuatan luar biasa. Energi sejatinya yang tajam seperti pisau mengalir masuk, bertujuan untuk menghancurkan dada Liu Chao. Ini adalah kasus menjadikan mereka sebagai contoh. Hari ini, mereka hanya membawa 9 ahli. Jika para ahli dari Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya menggunakan serangkaian serangan terhadap mereka, maka sekuat apapun mereka akan harus pergi dengan malu. Namun, jika dia menyerang dengan keras dan membunuh atau melumpuhkan semua ahli yang berani maju, maka tidak akan ada yang berani berdiri lagi. Kemudian, dengan menantang dan mengalahkan Shen Qianzong, dia akan menyelesaikan misinya untuk menantang sekolah tersebut, dan Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya harus berganti nama menjadi Sekolah Seni Bela Diri Thailand Raya. Saudaraku, kau bodoh sekali. Ekspresi kesedihan dan penderitaan terpancar di wajah Gao Qiang. Ekspresi aneh dan penuh harap, bercampur sedikit kebingungan, muncul di wajah Shen Qianzong dan para peserta pelatihan lainnya. Mereka bahkan menduga bahwa Liu Chao dikirim oleh orang Thailand untuk memimpin serangan. Tetapi sekarang tampaknya bukan dia. Dan jika bukan, maka Liu Chao pasti seorang master tersembunyi. Jika tidak, dia tidak akan mampu berdiri setelah menerima serangan telapak tangan dari Shen Qianzong yang mengandung energi sejati. Ledakan. Liu Chao merasa seperti dihantam gunung. Tubuhnya terlempar ke belakang lebih dari 10 meter sebelum jatuh terhempas. Dia meringis kesakitan, tetapi matanya menunjukkan rasa gembira yang kuat. Dia menemukan bahwa begitu energi sejati memasuki tubuhnya, energi itu langsung diserap oleh tubuhnya. Sementara itu, bila kemajuan memori lebah tiba-tiba melonjak dari 55% menjadi 65%, seolah-olah diluncurkan ke dalam roket. Aku yakin dengan daya ingatku yang jauh lebih baik, mengalahkan Pue Bei bukanlah hal yang mustahil, teriak Liu Chao dengan gembira dalam hatinya. Shen Qianzong, sekarang giliranmu. Keluarlah dan mari kita coba. Ba Meng bahkan tidak melirik Liu Chao. Dia 100% yakin bahwa tulang dada Liu Chao hancur, darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya, dan dia sudah mati tanpa keraguan. Ini pasti mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang berani maju. Kamu belum makan? Apa kamu sedang memijatku? Liu Chao melompat dan melangkah mendekat. Saat ia berjalan, kain pakaiannya robek dan terlepas, memperlihatkan kulit di bawahnya. Sebuah bekas kepalan tangan berwarna biru pucat muncul di kulitnya, yang tampak agak menakutkan. Mendesis. Semua orang tersentak, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seseorang mampu menahan pukulan berkekuatan penuh dari seorang ahli alam hewan tingkat 3 dan masih hidup dan sehat? Mungkinkah dia juga seorang ahli alam hewan tingkat 3? Tetapi tidak ada fluktuasi energi sejati di tubuhnya. Dia hanyalah orang biasa. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Gao Qiang. Mulutnya ternganga lebar sekali. Saking lebarnya sampai-sampai sebuah apel bisa masuk ke dalamnya. Anda harus mengerti, dia telah memeriksa meridian Liu Chao di alam lain dan menyimpulkan bahwa Liu Chao adalah seorang ahli bela diri yang tidak berguna. Namun, ahli bela diri yang tidak berguna ini tiba-tiba berubah drastis dan menjadi seorang master super. Dia hanya bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Liu Chao dengan cepat berjalan menghampiri Ba Meng yang terkejut, menepuk dadanya, dan berkata dingin, "Ayo, coba serang aku lagi, gunakan seluruh kekuatanmu." Mustahil, benar-benar mustahil. Ba Meng terbangun dengan kaget, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. 2 kilatan tajam terpancar dari matanya, tertuju pada Liu Chao, seolah-olah dia sedang menatap monster. Serang dia dari balik gunung, bunuh dia, bisik Nachai dalam bahasa Thailand. Meskipun tingkat kultivasinya tidak setinggi Ba Meng, dia adalah guru Ba Meng dan telah melihat banyak hal. Dia percaya bahwa Liu Chao telah berlatih semacam jurus keras, mungkin sarung lonceng emas atau baju besi, dan bahwa menyerang dari balik gunung dirancang khusus untuk mematahkan jurus keras tersebut. Hahaha. Ba Meng tertawa penuh kemenangan. Nak, seharusnya kau berbaring saja di tanah dan berpura-pura mati karena kau berhasil menyelamatkan nyawamu. Tapi sekarang kau malah merusaknya. Dasar bodoh, berhenti bicara dan buktikan dengan tindakan. Kalau kau berani, datang dan pukul aku, kata Liu Chao dingin. Mati. Ba Meng sangat marah. Perlahan ia mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangannya yang putih dan merah dengan cepat berubah, menjadi merah darah. Ini adalah tanda bahwa darah dan qi-nya berada pada puncaknya. Aura berbahaya langsung terpancar darinya, memenuhi setiap inci aula seni bela diri. Hati-hati, ini seperti memukul sapi dari seberang gunung. Ekspresi Shen Qianzong berubah serius saat dia memperingatkan. Liu Chao sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Ia berpikir dalam hati, entah kau memukul sapi dari seberang gunung atau hanya kentut dari seberang gunung. Aku tidak peduli sama sekali. Ia bertindak seolah-olah tidak mendengar apapun dan terus berdiri di depan Ba Meng seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memukul, tanpa ragu-ragu, Ba Meng mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk ringan dada Liu Chao. Energi sejati yang aneh,
seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis, mengalir ke kulit Liu Chao dan bergegas menuju organ dalamnya. Begitu mencapai organ dalamnya, energi sejati itu akan meledak seperti dinamit, mengubah organ dalam Liu Chao menjadi debu. Namun, begitu energi sejati ini memasuki tubuh Liu Chao, energi itu secara ajaib menghilang. Sementara itu, bila kemajuan memori lebah di layar virtual dalam pikiran Liu Chao melonjak lagi, dari 65% menjadi 75%, yang tidak jauh dari fusi. Karena memukul sapi di seberang gunung menggunakan kekuatan yang lembut, Liu Chao sama sekali tidak bergerak kali ini. Tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Dia bahkan menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya. Berpikir dalam hati bahwa pukulan telapak tangan lawan tidak menggunakan banyak kekuatan, namun membuat bila kemajuan melonjak begitu tinggi. Sungguh aneh. Jatuh. Bameng segera menarik tangannya dan mundur 5 langkah, karena dia yakin Liu Chao akan berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan mati seketika. Dan dia tidak ingin pakaiannya ternoda oleh darah Liu Chao. Jatuh. Semua orang Thailand berteriak dengan gembira dan penuh harap. Wajah mereka penuh dengan cemoohan. Orang-orang dari Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya semuanya memandang Liu Chao dengan mata khawatir. Wajah mereka menunjukkan rasa sakit dan keengganan. Pergi ke neraka? Pergi ke neraka. Kata Liu Chao dengan kesal. Ayo, kalian semua serang aku bersama-sama dan lihat apakah kalian bisa melukaiku sedikit pun. Jika tidak bisa, maka kalian semua pergi dari sini. Mendesis. Seluruh warga Thailand kembali tersentak. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan ngeri saat menatap Liu Chao seolah-olah dia adalah monster. Terdiam lama. Ini luar biasa. Menakutkan, dia benar-benar seorang ahli. Shen Qiansong, Gao Qiang, dan yang lainnya sangat gembira. Berteriak kegirangan dalam hati mereka. Jika monster seperti Liu Chao tidak muncul hari ini, ada kemungkinan besar dia akan berhasil menantang dojo mereka. Dan Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya akan benar-benar musnah dari Chicago. Liu Chao meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Apakah kau tidak mendengar aku menyuruhmu datang dan menyerangku? Kau tidak akan melawan balik? Na Chai tergagap. Aku tidak akan melawan balik, kata Liu Chao dengan bangga. Dia pasti sudah menguasai teknik perisai lonceng emas, tapi pasti ada kelemahannya. Jika kita menyerang kelemahannya, kita bisa membunuhnya di tempat. Ayo, serang semua titik vitalnya, kata Na Chai tanpa malu-malu. Membunuh. 9 ahli bela diri Thailand bergerak bersamaan, mengepung Liu Chao dan dengan panik memukul dan menendangnya. Bang bang bang, Liu Chao seperti karung pasir yang diisi pasir, dipukuli dan dihempaskan ke sana kemari, tetapi dia sangat gembira. Orang-orang ini memang ahli. Mereka semua telah mengkultivasi ki sejati, dan setidaknya, mereka berada di tingkat pertama alam binatang buas. Setiap serangan memberinya ki sejati yang tajam seperti pisau, yang memberinya manfaat besar. Bila kemajuan penggabungan memori lebah dengan cepat mencapai 100%, dan kemudian bila kemajuan penggabungan semut juga mulai bergerak, melonjak dari 50% ke 80% sebelum berhenti. Bar kemajuan berhenti karena ke-9 orang Thailand itu secara sukarela menghentikan serangan mereka. Energi sejati mereka terbatas, dan setelah serangan yang begitu dahsyat, mereka telah menghabiskan banyak energi. Liu Chao bahkan tidak berteriak, jadi jelas dia tidak mengalami cedera serius. Mereka tidak akan membuang energi mereka untuk usaha yang sia-sia seperti itu. Kenapa kau berhenti menyerang? Kenapa? Tanya Liu Chao dengan marah. Mendengar itu, para siswa dan guru dari Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya semuanya tercengang. Menatap Liu Chao seolah-olah dia adalah monster. Mereka berpikir dalam hati, ya Tuhan, dia benar-benar terlalu kuat. Dia belum terluka sedikit pun dan masih diserang oleh lawan-lawannya. Apakah dia mencoba untuk membuat para master Thailand ini kelelahan sampai mati? Ke-9 ahli Thailand itu hampir ketakutan setengah mati. Bameng menahan keinginan untuk berbalik dan melarikan diri, dan tergagap, bisakah kita menggunakan senjata? Dasar kalian idiot, kalian beneran mau menyerangku dengan senjata? Hari ini aku akan memberi kalian pelajaran. Ayo, biar kutunjukkan kemampuanku. Liu Chao meraung marah, 2 pisau buah tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan aura kekuatan penghancur dunia. Dia membeli 2 pisau buah ini dalam perjalanannya ke Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya, untuk berjaga-jaga. Lagi pula, teknik bertarung terkuatnya saat ini adalah teknik pisau belalang, yang, dikombinasikan dengan kekuatannya yang menakutkan, dapat menyapu apapun. Desir-desir-desir-desir. 9 ahli bela diri Thailand secara bersamaan mengulurkan tangan ke pinggang mereka, dan sebuah pedang lembut muncul di tangan mereka. Mereka mengayunkannya dengan anggun seperti naga, dan niat membunuh yang dingin langsung nih. Saudara-saudara, ambil senjata kalian. Gao Qiang akhirnya mampu berdiri. Melihat pihak lawan akan menggunakan senjata untuk mengepung Liu Chao, bagaimana mungkin dia menyetujuinya? Dia dengan lantang memberi perintah. Kerumunan itu tersadar dari lamunan mereka, masing-masing meraih senjata pilihan mereka dan menyerbu maju, mengepung Liu Chao dan 9 pria Thailand itu. Jangan bertindak gegabah,
Jangan bertindak gegabah. Rasa takut terpancar di wajah ke-9 orang Thailand itu. Sekolah seni bela diri Tiongkok Raya memiliki hampir 1.000 ahli, termasuk orang-orang kuat seperti Liu Chao, Gao Qiang, dan Shen Qianzong. Bagaimana mungkin ke-9 orang itu bisa melawan mereka? Jangan ikut campur, aku bisa menangani semuanya sendiri. Setelah menyerap 80% kekuatan Endmake, Liu Chao merasa dia bisa mengangkat gunung. Dengan pisau buah di tangan, kepercayaan dirinya membengkak, dan dia ingin menghadapi sekelompok musuh sendirian. Tanpa menunggu jawaban siapapun, dia menerjang ke depan, pisau buah di tangan kanannya berubah menjadi kilat tajam, dengan ganas menusuk ke arah tenggorokan Bameng. Hukuman mati di pengadilan. Bameng diliputi amarah, dan dengan kecepatan kilat, dia mengangkat pedang lunak di tangan kanannya, melancarkan serangan cepat dan menentukan ke pisau buah itu. Ketika, suara seperti dentingan besi terdengar, ruang angkasa meledak, percikan api beterbangan, dan Bameng merasakan kekuatan yang luar biasa. Mulut harimaunya terbelah, pedang lunaknya terlepas dari tangannya dan melayang di udara, dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung berisi pasir, menabrak teman-temannya dengan keras. Mereka semua berguling-guling di tanah seperti labu, dan tidak ada yang bangun untuk waktu yang lama. Mereka semua ketakutan dan hati mereka hancur. Bagaimana mungkin serangan Liu Chao yang tampaknya tidak berarti itu bisa begitu menakutkan? Seberapa kuatkah dia sebenarnya? Tingkat kultivasi apa yang telah dia capai? Orang Tiongkok memang merupakan negeri yang menyimpan bakat-bakat terpendam dan tidak boleh diremehkan. Shen Qianzong, Gao Qiang, dan para murid sekolah seni bela diri Tiongkok Raya semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Liu Chao jelas tidak menggunakan ki sejati. Itu hanya tebasan biasa. Bagaimana mungkin itu bisa melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan? Tanpa mereka sadari, Liu Chao kini telah mengintegrasikan 80% kekuatan semut, memiliki kekuatan mengerikan yang mampu mengangkat benda 40 kali berat badannya sendiri, atau hampir 4.000 kg. Selain itu, ia telah mengintegrasikan 50% teknik pedang belalang. Serangan ini adalah kombinasi sempurna antara teknik pedang dan kekuatan luar biasa, melepaskan kekuatan yang benar-benar melampaui imajinasi manusia. Sama seperti Li Yuanbai yang menyerbu medan perang dengan palunya, senjata apapun yang menyentuh palunya akan terlempar ke udara, dan orang tersebut akan muntah darah dan mati. Meskipun memiliki bakat luar biasa dan kultivasi hingga mencapai tingkat ketiga alam binatang buas, yang memungkinkannya melepaskan energi sejatinya dan membuatnya sangat kuat, Bameng sayangnya telah menghabiskan terlalu banyak energi sejatinya sebelumnya. Selain itu, dia tidak menyangka tebasan biasa Liu Chao mengandung kekuatan yang begitu mengerikan, dan karena kecerobohannya, dia tentu saja dikalahkan. Bangun dan pukul aku lagi, tapi jangan gunakan senjata, atau aku akan mencungkilmu hidup-hidup. Liu Chao tidak menyangka pukulannya akan begitu mengerikan, dia tertegun sejenak sebelum berbicara dengan garang. Apakah kau pikir kami bodoh? Apakah kami benar-benar akan pergi dan memukulmu? Apakah kami hanya mencari kematian? Semua orang Thailand bergumam sendiri, bangkit, dan bergegas keluar pintu beramai-ramai, bahkan tidak repot-repot mengucapkan kata-kata sopan. Mereka benar-benar ketakutan. Berhenti di situ, teriak Liu Chao. Semua orang Thailand terpaku di tempat, gemetar ketakutan, ngeri karena Liu Chao akan mengejar dan membunuh mereka satu persatu. Sudah kubilang sebelumnya, sudah kubilang untuk keluar, bukan untuk berjalan pergi. Apa kau tidak dengar? Kata Liu Chao dengan nada mengancam. Ini, semua orang Thailand pucat pasi, keringat mengucur deras dari dahi mereka. Bagaimana mungkin para ahli bela diri bisa menanggung penghinaan seperti itu? Liu Chao melangkah mendekat dan meraung. Apakah kau masih tidak mau membiarkan aku membunuhmu? Bameng berbalik dan berkata dengan marah, aku lebih memilih mati daripada keluar. Dan kamu? Liu Chao menatap tajam orang-orang Thailand lainnya dengan tatapan membunuh. Aku lebih baik mati daripada keluar, teriak orang-orang Thailand lainnya. Bagus sekali, kau punya nyali. Aku beri kau pilihan, kau boleh tinggal, tapi kau harus menerima salah satu pukulanku. Siapa yang selamat boleh pergi. Liu Chao berkata sambil mencibir, kalian tadi sangat senang memukuliku, kan? Ayolah, aku akan menerima pukulanmu, kata Bameng dengan marah. Dia tidak percaya bahwa seorang master yang telah berkultivasi hingga tingkat ketiga alam hewan buas bahkan tidak mampu menahan pukulan dari Liu Chao. Membunuh, tanpa ragu-ragu, Liu Chao menerjang maju dan melayangkan pukulan keras ke dada Bameng. Meskipun menahan pukulan keras dari lawan dapat mempercepat proses fusi dan memberinya keuntungan besar, dia tetap membenci dipukul oleh lawan. Yang terpenting, pakaiannya compang-camping, dan dia tentu saja sangat marah. Membunuh, Bameng juga berteriak histeris, mengepalkan tinju kanannya, dan menerjang maju dengan sekuat tenaga, mengerahkan seluruh energi sejati di dantiannya dan menembakkannya. Jika tidak, dia takut akan mati karena pukulan Liu Chao. Ledakan, kedua kepalan tangan itu berbenturan, seolah-olah dua planet bertabrakan, atau seolah-olah sebuah bom meledak,
menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Ah, Bameng merasakan kekuatan luar biasa dahsyat mengalir melalui dirinya, menghancurkan semua energi sejati yang telah ia lepaskan. Kekuatan ini kemudian menyerang tinjunya, langsung menghancurkannya dan mematahkan pergelangan tangannya. Kekuatan aneh itu kemudian menyerang lengan dan tubuh kanannya, menyebabkan lengan kanannya patah, organ dalamnya bergeser, dan darah menyembur dari mulutnya. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebu keras, hanya mengeluarkan setengah jeritan sebelum kehilangan kesadaran. Seluruh hadirin terkejut dan terdiam sepenuhnya. Semua orang terkejut dengan pukulan Liu Chao yang mengerikan. Pukulan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangkis oleh daging dan darah. Bahkan target baja pun mungkin akan hancur berkeping-keping di bawah pukulan seberat itu. Siapa yang kedua? Maju ke depan, teriak Liu Chao dengan nada mengancam. Kami bersedia pergi. Kedelapan orang Thailand yang tersisa menundukkan kepala mereka dengan penuh kebanggaan secara bersamaan, menyembunyikan ekspresi pengecut di wajah mereka. Integritas memang penting, tetapi hidup jauh lebih penting. Bahkan Bameng pun tidak mampu menahan pukulan dari Liu Chao, jadi kemungkinan mereka untuk bertahan hidup semakin kecil. Kemungkinan kematian lebih dari 90%. Bukankah tadi kau bilang lebih baik mati? Kata Liu Chao dengan nada menghina. Kita pergi sekarang. Kedelapan pria Thailand itu tersipu malu dan serentak berbaring, berguling-guling hingga keluar dari sekolah seni bela diri Tiongkok Raya. Sialan, kau tak tahu malu. Apa kau tak peduli lagi dengan rekan-rekanmu? Liu Chao benar-benar tercengang dan terdiam. Dia pernah melihat orang-orang tak tahu malu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang sekurang ajar ini. Dia menendang perut bagian bawah Bameng, yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Wah! Bameng bagaikan bola sepak manusia yang ditendang keras. Ia terbang ke udara dengan suara siulan keras, melesat keluar dari gerbang aula seni bela diri Tiongkok Raya, dan menghantam 8 master Thailand yang baru saja bangkit. Ia menjatuhkan mereka semua ke tanah dan mengubah mereka menjadi sekumpulan labu berguling. Tampak menyedihkan seperti anjing. Liu Chao tak kuasa menahan tawa, membungkuk sambil memegang perutnya. Para master Muay Thai, para ahli tingkat 3 alam binatang yang telah berkultivasi hingga mampu melepaskan ki sejati, sama sekali tak berguna menghadapi kekuatannya yang luar biasa. Sepertinya kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat 3 alam binatang atau bahkan lebih tinggi, yang seharusnya dianggap sebagai berkultivasi hingga tingkat 1 pencabut pohon, bukan? Tentu saja tidak, karena kau curang. Dengan bantuan instrumen Dewa Super, kau menyerap kekuatan dan energi sejati yang datang kepadamu, diam-diam menetralkan serangan musuh. Hanya ketika kau telah sepenuhnya mengintegrasikan dan menguasai kemampuan lebih dari 5 makhluk hidup barulah kau dianggap benar-benar telah memasuki alam pencabutan pohon, kata instrumen Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Liu Chao tertawa lebih lepas lagi. Dia bahkan belum memasuki alam pencabut pohon, tetapi dia sudah mengalahkan seorang ahli tingkat 3 di alam hewan buas. Ini adalah tantangan sejati di luar kemampuannya. Gao Qiang bergegas menghampiri Liu Chao, meraih bahu Liu Chao, dan mengguncangnya dengan keras sambil berkata, "Saudaraku, ternyata kau sebenarnya adalah seorang master tersembunyi. Aku bahkan pernah menyebutmu pecundang dalam ilmu bela diri. Aku begitu buta." Shen Qianzong mendekat dengan wajah memerah, menggenggam tangannya dan berkata, "Adikku, terima kasih atas campur tanganmu yang tepat waktu, yang telah menyelamatkan sekolah seni bela diri Tiongkok Raya dari bahaya dan bahkan menghilangkan masalah di masa depan, yang melumpuhkan kultivasi Bameng. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu." Liu Chao bertanya dengan heran, "Kapan aku melumpuhkan kultivasi Bameng? Kau baru saja menendang dantian Bameng, hingga robek. Dia sekarang lumpuh dan tidak bisa lagi berlatih seni bela diri," jelas Shen Qianzong. Liu Chao menyentuh dahinya, raut wajahnya menunjukkan keengganan. "Anak muda, berhentilah berakting. Kau tahu betul bahwa jika kau tidak bertindak, semua murid di sekolah seni bela diri Tiongkok Raya kita yang telah mengolah ki sejati akan mengalami kehancuran dantian mereka serta penghancuran kultivasi mereka. Itulah mengapa kau menghancurkan kultivasi mereka dan menghilangkan masalah di masa depan," kata Shen Qianzong dengan penuh rasa terima kasih. "Saudaraku, kau sangat baik padaku. Tak perlu diragukan lagi. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untukmu, dalam keadaan apapun, tanpa ragu," kata Gao Qiang dengan tulus. Liu Chao membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia bertindak lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan, dan bahwa menendang perut Bameng sebelumnya hanyalah kebetulan, bukan? Lalu dia cepat-cepat berjalan keluar, sambil berkata tanpa menoleh, "Aku ada urusan, selamat tinggal." Gao Qiang meraih lengan baju Liu Chao dan berkata sambil menyeringai nakal, "Kakak, jangan terburu-buru pergi. Mari kita minum-minum dulu. Akan sangat menyenangkan jika kau bisa mengajariku beberapa gerakan. Aku ada kompetisi besok, dan kau menyuruhku minum alkohol? Pelatih pasti akan memarahiku habis-habisan." Liu Chao berkeringat dingin. Dia hanyalah seorang ahli palsu, dan sampah tak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Dia dan ahli itu bahkan tidak cocok,
apalagi mempelajari teknik rahasia apapun. Lebih baik segera melarikan diri. Dia dengan paksa melepaskan diri dari pelukan Gao Qiang, berlari keluar dari sekolah bela diri, menghentikan taksi, masuk, dan membanting pintu hingga hampir menghancurkan hidung Gao Qiang saat dia mengejarnya. Sopir taksi itu cerdas, dia menginjak pedal gas dan langsung melaju kencang. Setelah Liu Chao memberitahu sopir alamatnya, ia tiba-tiba tersentak seolah disambar petir. Matanya tertuju pada tahi lalat merah di telapak tangannya karena ia tiba-tiba menyadari bahwa tahi lalat merah itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sebuah ruang, seukuran bola basket, telah muncul di dalamnya. Perangkat Dewa Super, apa yang terjadi? Liu Chao tak bisa menahan diri lagi dan bertanya dengan terkejut. Karena kamu telah berhasil mengintegrasikan memori lebah, kamu akan dapat berkomunikasi dengan mereka dengan mudah mulai sekarang. Oleh karena itu, sebuah ruang telah muncul pada tanda merah, memungkinkanmu untuk membawa lebah bersamamu setiap saat. Jawab instrumen Dewa Super. Mengapa kau membawa lebah bersamamu? Tanya Liu Chao, tampak bingung. Ada banyak manfaat membawa lebah, tetapi aku tidak akan menjelaskannya kepadamu. Kamu harus mencari tahu sendiri. Yang perlu kukatakan adalah setiap kali kamu menyatu dengan kemampuan suatu makhluk, ruang yang sesuai akan muncul pada tanda merah. Ruang itu digunakan untuk menyimpan makhluk tersebut, kata instrumen Dewa Super. Astaga, jika aku menggabungkan kemampuan bertarung harimau di masa depan, bukankah aku bisa membawa ratusan harimau bersamaku? Jika aku bertemu dengan seorang master, aku bisa melepaskan ratusan harimau? Dan master mana yang tidak bisa kubunuh? Liu Chao tampaknya telah memikirkan keuntungan paling sederhana, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan yang liar. Liu Chao kembali ke hotel, diam-diam menuju pintu kamarnya, dan perlahan mendorongnya hingga terbuka. Lalu, dia berdiri di sana dengan tercengang. Karena Younan dan Wang Yun berbaring telanjang di tempat tidurnya. Kaki mereka seputih salju, tubuh mereka bergelombang, pemandangan yang menakjubkan. Dia menelan ludah, melirik pintu lagi, dan hanya setelah memastikan bahwa itu memang kamarnya, bukan kamar kedua wanita cantik itu, barulah dia berani melangkah masuk lagi. Liu Chao, kau kembali. Liu Chao, kau pergi kemana? Hampir bersamaan, kedua wanita cantik itu terbangun dari tidur mereka, berdiri, dan menatap Liu Chao dengan mata lebar. Ya Tuhan, kau bahkan tidak menutup pintu dengan benar. Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya berbaring di tempat tidur seperti itu? Liu Chao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bahaya? Bahaya apa? Kedua wanita cantik itu bingung. Kalian semua sangat cantik. Pria manapun yang melihat kalian pasti akan memiliki dorongan kriminal dan ingin memanfaatkan kalian, kata Liu Chao dengan serius. Aku khawatir hanya orang jahat sepertimu yang akan berpikir seperti itu, kata Wang Yun dengan manis. Younan tersipu malu, tetapi merasakan kehangatan yang manis di hatinya. Wajah Liu Chao sedikit memerah. Wang Yun benar-benar tepat sasaran mengenai pikiran mesumnya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan pria lain, tetapi dia jelas memiliki keinginan untuk memanfaatkan mereka berdua. Lagi pula, mereka terlalu cantik, dan mereka dengan sukarela tidur di ranjangnya. Dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan, berkata, mengapa kalian tidur di sini? Semua ini gara-gara kamu berjudi dengan bajingan-bajingan itu. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa sedih. Younan memonyongkan bibir merahnya. Jangan khawatir, masih ada 5 hari lagi dalam kompetisi ini. Mulai besok, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, menyapu bersih semua lawanku, dan memenangkan kejuaraan dunia, kata Liu Chao dengan penuh percaya diri. Kau hanya membual tanpa berpikir. Ingatan Poebe melampaui batas manusia. Tak seorang pun bisa melampauinya. Ingatanmu sungguh luar biasa. Younan mengerutkan kening dan berhenti sejenak, menatap tajam dada Liu Chao yang ditutupi tangannya. Dia melompat dan bertanya, ada apa dengan dadamu? Ini. Liu Chao tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Younan dan Wang Yun bergegas mendekat dan menarik tangan Liu Chao, memperlihatkan lubang bekas kepalan tangan dan bekas luka di kulitnya. Ekspresi mereka berdua berubah drastis pada saat yang bersamaan. Younan sangat marah hingga hampir menangis. Dasar bajingan, kami mengkhawatirkan pesaingmu, tapi kau malah keluar untuk berkelahi. Wang Yun, yang sama kesalnya, berkata, Liu Chao, bagaimana bisa kau begitu tidak patuh pada organisasi? Pergi keluar dan berkelahi dengan orang lain? Ini bisa memengaruhi penampilanmu di kompetisi besok. Kau sungguh mengecewakan. Aku keluar untuk menantang tim lawan agar bisa mendapatkan hasil yang baik besok. Liu Chao berdebat dalam hatinya, tetapi tentu saja dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sekalipun dia mengatakannya, mereka berdua tidak akan mempercayainya. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dan menahan serangan verbal dari kedua gadis cantik itu. Kedua wanita cantik itu akhirnya berhenti dan hampir bersamaan berkata dengan garang, cepat lepaskan pakaianmu. Kalian berdua lepas pakaian dulu. Kata Liu Chao lemah. Dasar bajingan. Kedua wanita cantik itu sangat marah hingga hampir gila.
Aku salah paham. Maaf, aku akan tidur sekarang dan beristirahat agar bisa mendapatkan hasil yang baik besok. Liu Chao melompat ke tempat tidur seolah-olah melarikan diri, menutupi seluruh tubuhnya dengan cangkir, dan mulai mendengkur. Dia telah menahan begitu banyak pukulan mengerikan dari 9 Master Thailand. Meskipun dia tidak menderita cedera internal, kulitnya dipenuhi bekas luka dan memar. Bagaimana mungkin dia ingin kedua wanita cantik itu melihat itu? Liu Chao, sebaiknya kau bersikap baik dan lepaskan pakaianmu, kata Wang Yun dengan garang, sambil mencengkeram ujung selimut bersama Younan. Apakah kau berniat memaksaku? Suara Liu Chao yang ketakutan terdengar dari balik selimut. Suara mendesing. Selimut itu disingkirkan oleh dua wanita cantik, dan dua pasang tangan cantik sudah menekan pakaian Liu Chao, dengan paksa menelanjanginya. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar, Liu Chao tidak punya pilihan selain dengan berat hati membiarkan kedua pria itu menanggalkan pakaiannya. Mendesis. Melihat begitu banyak luka di tubuh Liu Chao, kedua wanita cantik itu tersentak bersamaan. Seberapa kejamkah orang yang melakukan ini? Yah, orang lain itu berada dalam situasi yang lebih buruk daripada aku, kata Liu Chao lemah. Apakah kau bertemu dengan seorang guru? Tanya Younan. Ya, mereka semua mengolah ki sejati. Aku melawan 9 dari mereka sendirian, tapi aku tetap menang, kata Liu Chao. Kaulah yang memprovokasiku, kan? Kata Wang Yun dengan kesal. Bukan aku yang memprovokasi mereka. Hari ini aku pergi mengunjungi Gao Qiang, saudara yang kutemui di pesawat, dan kebetulan aku bertemu dengan seorang petinju Thailand yang datang untuk menantang dojo. Aku melihat orang-orang dari sekolah seni bela diri Tiongkok Raya tidak bisa menahannya, jadi aku tidak punya pilihan selain bertindak, kata Liu Chao, setengah bercanda. Kau sungguh menyebalkan. Kemanapun kau pergi selalu saja terjadi hal buruk, kata Younan. Lalu pergi ke kamarnya untuk mengambil minyak safflower yang dibawanya dari Tiongkok, dan bersama Wang Yun, mereka mulai memijat tubuh Liu Chao. Liu Chao sebenarnya ingin mengatakan kepada mereka bahwa itu hanya luka ringan dan tidak akan menimbulkan bahaya. Tetapi dia tahu bahwa kedua wanita cantik itu tidak akan mempercayainya. Dia hanya bisa menikmati pelayanan mereka dengan rasa sakit yang bercampur antara senang dan sedih. Setelah memijat tubuh bagian atasnya, kedua wanita cantik itu dengan paksa menarik celana Liu Chao ke bawah. Salah satu memijat kaki kirinya, dan yang lainnya memijat kaki kanannya. Saat mereka memijat selangkangannya, jantung Liu Chao berdebar kencang, napasnya menjadi cepat, dan sebuah tonjolan muncul di suatu tempat. Kedua wanita cantik itu tentu saja melihatnya. Secercah warna merah muda menghiasi wajah cantik Younan. Wang Yun meliriknya dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia punya bakat, tapi aku ragu apakah dia hanya pandai bicara tanpa substansi. Guru itu benar-benar berandal. Gumam Liu Chao pada dirinya sendiri, merasa sedikit malu. Dia tidak berani menjawab dan berpura-pura tidak mendengarnya. Lagi pula, akan tidak pantas untuk membantahnya di depan Younan. Akhirnya, kedua wanita cantik itu menyelesaikan pijatannya, dan Wang Yun berkata, pergilah mandi, istirahatlah, dan isi kembali energimu agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi besok. Setelah mengatakan itu, dia menarik Younan berdiri dan berjalan keluar pintu. Mereka tahu betul bahwa sudah larut malam, dan bahkan jika mereka membahas taruhan itu dengan Liu Chao, mereka tidak akan menemukan solusi yang baik. Sebaliknya, itu akan menunda istirahat Liu Chao dan memengaruhi penampilannya dalam kompetisi besok. Setelah mandi, Liu Chao berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran yang berkecamuk. Kurang dari 2 bulan setelah saya mendapatkan perangkat Dewa Super, semuanya telah berubah secara dramatis. Ingatan lebah telah terintegrasi sepenuhnya, membuka ruang bagi Red Mole. Dia dapat membawa sekawanan lebah bersamanya, dan jika dia bertemu musuh yang kuat, dia dapat melepaskan lebah untuk menyerang musuh. Ini adalah kekuatan super yang sesungguhnya, dan sungguh keren. Selain itu, ia juga menggabungkan 80% kekuatan semut, keterampilan menggunakan pisau milik belalang sembah, dan kemampuan memanjat dinding milik cicak. Sekarang saya adalah seorang ahli bela diri sejati, dan saya bisa pergi kemana saja di dunia. Yang lebih menarik lagi adalah saya sudah menemukan cara untuk sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan biologis, yaitu dengan melahap energi sejati musuh. Masa depanku cerah, sungguh cerah. Namun, jika saya gagal memenangkan kejuaraan memori dunia, saya harus merangkak di antara kaki kedua bajingan itu, yang akan menjadi aib besar. Bagaimana mungkin aku bisa menahan semua ini? Masalahnya adalah, meskipun memori lebah telah terintegrasi sepenuhnya, skornya sudah jauh tertinggal dari Poe B. Bisakah ia mengejar dan melampaui Poe B dalam beberapa hari ke depan? Ya, itu mungkin. Ekspresi tekad dan kepercayaan diri terpancar di wajah Liu Chao. Dia mengambil setumpuk kartu dari meja samping tempat tidur, dan dengan sekali gerakan lembut, kartu-kartu itu tersebar merata di atas tempat tidur. Dia meliriknya dan menghafal semuanya dengan jelas. Hehe. Ingatanku memang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang aku tidak takut pada ahli ingatan manapun. Liu Chao terkekeh jahat, menutup matanya, dan bersiap untuk tidur.
Namun saat itu juga, suara instrumen Dewa Super terdengar di benaknya. Kami telah mendeteksi seekor laba-laba dengan kemampuan lincah, dan seekor kelelawar dengan pendengaran super yang dapat mendeteksi banyak suara halus. Mana yang ingin Anda ekstrak dan gabungkan? Liu Chao menepuk dahinya, menyadari bahwa ia telah kehilangan akal sehat dan lupa bahwa ia sekarang dapat menyatu dengan kemampuan makhluk lain. Jadi dia bertanya dengan penasaran, instrumen Dewa Super, laba-laba itu ternyata memiliki kemampuan khusus berupa kecepatan dan kelincahan. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Kau menyadarinya? Hanya saja kau tidak memperhatikannya. Seharusnya kau sudah melihatnya sebelumnya. Laba-laba dapat berjalan dengan mudah di atas air dan terjun dari ketinggian menggunakan sutranya. Ini semua adalah demonstrasi kelincahan dan keterampilan, kata instrumen Dewa Super. Jika aku menggabungkan kemampuan kelincahan laba-laba, apakah aku bisa mengeluarkan benang laba-laba dan terbang berkeliling? Tanya Liu Chao dengan penasaran. Tentu saja, kata instrumen Dewa Super. Astaga, bukankah itu akan mengubahku menjadi monster? Jika seseorang melihatku, bukankah mereka akan menangkapku dan membedahku untuk penelitian? Wajah Liu Chao menunjukkan kekhawatiran. Dia segera menyerah pada kemampuan lincah seperti laba-laba itu dan berkata tanpa ragu, ekstrak pendengaran kelelawar lalu gabungkan denganku. Dia tahu betul bahwa kelelawar memiliki pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar suara yang tidak dapat didengar oleh banyak telinga manusia, dan dapat mendeteksi banyak bahaya yang tidak diketahui. Kemampuan mereka sama sekali tidak kalah dengan kelincahan laba-laba, menjadikan mereka semacam makhluk super. Begitu dia selesai berbicara, kelelawar yang menempel di dinding di luar jendela menegang. Pendengarannya yang luar biasa diaktifkan, berubah menjadi cahaya putih samar yang langsung menyatu dengan tubuh Liu Chao. Hampir bersamaan, bila kemajuan untuk penggabungan pendengaran kelelawar muncul di layar virtual dalam pikiran Liu Chao, meningkat dengan cepat hingga mencapai 30% lalu berhenti. Namun, ekspresi wajah Liu Chao menunjukkan tingkat keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ia mendengar banyak suara yang biasanya tidak bisa ia dengar, ia bahkan mendengar Younan, yang tinggal di kamar sebelah, gelisah di tempat tidur sambil bergumam, Liu Chao, kau harus memenangkan kejuaraan ingatan dunia. Buat kedua bajingan itu merangkak di antara kakimu, kalau tidak, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Dia bahkan bisa mendengar Wang Yun mandi di kamar mandi. Tangannya yang indah menyentuh payudaranya yang penuh dan seputih salju. Matanya terpejam, dan dia bergumam, Liu Chao begitu kuat, dia membuatku sulit mengendalikan diri. Dengan wajah sedikit memerah, ia membaluri tubuhnya yang berlekuk indah dengan sabun mandi. Tangannya yang cantik bergerak berirama, diiringi percikan air dan napas lembut sungguh memikat. Liu Chao tersipu, jantungnya berdebar kencang, dan ia merasa ingin menyelinap ke kamarnya. Liu Chao bangun sangat pagi. Dia sama sekali tidak tidur nyenyak semalam. Dia terlalu sibuk menguping rahasia orang lain. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan menggabungkan 30% pendengaran kelelawar, dia akan mampu mendengar setiap desiran angin dan rumput dalam radius 100 meter. Hotel itu penuh dengan tamu, masing-masing dengan rahasia mereka sendiri, dan dia mendengarkan dengan penuh minat. Dia tidak memejamkan mata dan tertidur sampai fajar. Dia tidak khawatir hal ini akan memengaruhi penampilannya dalam kompetisi hari ini. Lagi pula, sejak mengintegrasikan begitu banyak kemampuan biologis, dia penuh energi dan sama sekali tidak merasa lelah. Dia bahkan bisa bertahan 10 hari 10 malam tanpa tidur. Saat sarapan, Liu Chao tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap dada Wang Yun yang montok di hadapannya. Pikirannya kembali ke adegan erotis yang didengarnya semalam, dan hatinya berdebar. Dasar bajingan, kau ngiler. Younan tak tahan lagi dan mencubit pinggang Liu Chao dengan keras. Bakpao kukus ini baunya enak sekali. Bagaimana mungkin aku tidak ngiler? Liu Chao tersipu dan segera berusaha menutupinya. Hotel ini menjadi tempat menginap para kontestan dari hampir 100 negara. Jadi wajar saja jika mereka menyediakan makanan untuk setiap negara. Bakpao kukusnya memang otentik, putih bersih, besar, dan penuh minyak di setiap gigitannya. Kalau kamu suka, makanlah beberapa lagi, kata Wang Yun dengan menawan. Apakah guru ini mendorongku untuk memakannya? Jantung Liu Chao berdebar kencang lagi. Ia segera menekan pikiran liarnya dan melahap makanan di atas meja dengan rakus. Setelah makan, mereka pergi ke tempat kompetisi. Setelah beristirahat sejenak di ruang tunggu, kompetisi untuk menentukan nama dan avatar pun dimulai. Semua kontestan meninggalkan ruang tunggu dan mengambil posisi di area yang telah ditentukan. Ketika bel berbunyi menandai dimulainya kompetisi, semua peserta membuka lembar ujian mereka di atas meja dan mulai menghafal materi dengan tergesa-gesa. Terdapat total 11 lembar ujian, masing-masing berisi 9 potret. Potret-potret tersebut sangat mirip, dan sulit dibedakan tanpa pengamatan yang cermat. Di bawah setiap potret terdapat sebuah nama, yang rumit, tidak beraturan, dan cukup panjang. Oleh karena itu, total ada 99 avatar dan nama. Dengan waktu hanya 15 menit untuk menghafal, mengingat semuanya benar-benar merupakan tugas yang sangat sulit.
Bahkan Poi Bei tampak serius dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Tak lama kemudian, 15 menit berlalu, dan seluruh lembar ujian telah hangus terbakar. Lembar jawaban juga dibagikan dalam posisi terbalik. Atas perintah tersebut, semua peserta mulai menjawab pertanyaan secara serentak. Lembar jawaban juga terdiri dari 11 halaman, dengan 9 potret di setiap halaman. Namun, urutannya berbeda dari lembar hafalan. Peserta harus menulis nama dan nama keluarga mereka di bawah setiap potret. 2 poin diberikan untuk penulisan nama dan nama keluarga yang benar. Sedangkan hanya 1 poin diberikan untuk penulisan nama keluarga atau nama keluarga yang salah. Terdengar suara desisan. Liu Chao menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mudah dan percaya diri. Hari ini, dia akan melepaskan tembakan pertama dalam serangan baliknya yang putus asa. Para kontestan lain juga menjawab dengan cepat, tetapi sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi berpikir di wajah mereka, jelas berusaha sebaik mungkin untuk mengingat nama dan potret di gulungan ingatan. Liu Chao, saudaraku, hari ini kau harus menunjukkan kekuatanmu seperti saat kau mengalahkan Ba Meng, dan menaklukkan semua pahlawan. Gao Qiang, yang duduk di antara penonton, menatap Liu Chao dengan saksama sambil mengacungkan tinjunya dengan penuh semangat. Kepalan tangannya begitu besar sehingga orang-orang yang duduk di sebelahnya ketakutan dan menjaga jarak, khawatir jika mereka tidak hati-hati. Kepalan tangannya akan mengenai kepala mereka dan konsekuensinya akan tak terbayangkan. Liu Chao, dulu kau hanya mendapatkan sekitar 150 poin. Kuharap kau bisa tampil luar biasa hari ini dan memenangkan medali emas, atau bahkan medali perak pun akan sangat bagus, kata Wang Yun penuh harap dalam hatinya. Sekarang, Liu Chao adalah muridnya, baik secara nama maupun kenyataan. Terlebih lagi, Liu Chao juga pacar sepupunya. Jadi dia tentu berharap Liu Chao dapat mencapai hasil yang baik. Bahkan jika dia tidak memenangkan kejuaraan memori dunia, jika dia dapat menunjukkan performa yang luar biasa, bahkan jika dia kalah taruhan dan harus merangkak di antara kaki seseorang, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Dan Younan mungkin akan merasa sedikit lebih baik. Hahaha. Aku khawatir bahkan mendapatkan medali perak kali ini pun akan sulit. Meskipun pelatih kepala Qian Youwei duduk dengan percaya diri di kursinya, dialah yang paling frustrasi. Dia jelas memahami dari penampilan mengerikan Poi Bei dan Joey Alexander kemarin betapa tidak normalnya daya ingat mereka. Akan lebih sulit daripada mendaki ke surga bagi atlet Tiongkok untuk melampaui kedua atlet ini dalam ajang apapun. Akhirnya, setelah 30 menit menjawab pertanyaan, semua peserta berhenti menjawab, meletakkan lembar ujian mereka menghadap ke bawah di atas meja, dan kemudian pengawas mengumpulkan lembar-lembar tersebut dan memasukkannya ke dalam mesin. Layar besar di dinding itu juga mulai berkedip-kedip. Semua orang menatap layar dengan penuh antisipasi dan ketegangan. Poi Bei, Poi Bei, Poi Bei kita. Para pemandu suara Amerika mulai bersorak dengan antusias bahkan sebelum nama pemenang diumumkan. Poi Bei juga berdiri dengan anggun, mengangkat tangannya, dan memberi isyarat ke sekelilingnya. Hari ini, ia mengenakan gaun seputih salju, rambut pirangnya terurai hingga pinggang seperti ombak. Dipadukan dengan kecantikan yang memukau dan senyum percaya dirinya, ia memiliki pesona tak tertandingi yang langsung memikat banyak pria. Ya Tuhan, seandainya aku bisa menikahinya, aku rela hidup 20 tahun lebih pendek. Wei Zi mengeluarkan air liur sambil berseru. Bahkan jika aku hanya bisa memilikinya selama sebulan lalu langsung mati, apalagi hidup 20 tahun lebih pendek, aku tetap akan rela, kata Ye Chengwen dengan tatapan tergila-gila. Kalian berdua benar-benar memalukan. Lebih baik kalian beli saja tahu dan hantamkan kepala kalian ke tahu itu, kata Liu Chao, yang duduk tepat di belakang mereka berdua, dengan nada menghina, karena ia mendengar semuanya dengan jelas. Hehe. Liu Chao, kau masih saja mengejek kami? Kurasa sebaiknya kau bersiap-siap merangkak di antara kaki kami. Kedua pria itu menoleh bersamaan, dan Ye Chengwen berkata dengan sinis. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan layar dengan saksama, kata Liu Chao dengan bangga. Kau benar-benar berpikir bisa melampaui Poi Bei? Kau pasti sedang bermimpi. Setelah kedua pria itu selesai berbicara sambil tertawa dingin, mereka menoleh untuk saling memandang pada saat yang bersamaan. Kemudian, seolah disambar petir, mereka tidak dapat bergerak. Karena kata-kata tersebut sudah ditampilkan di layar, tempat pertama jelas diraih oleh Liu Chao dari Tiongkok 198 poin. Peringkat kedua diraih oleh Poi Bei dari Amerika 188 poin. Tempat ketiga diraih oleh Joey Alexander dari Kerajaan Angsa 182 poin. Bagaimana mungkin? Liu Chao benar-benar meraih juara pertama? Dan dengan nilai sempurna pula? Wei Zi dan Ye Chengwen menatap dengan tak percaya, menggosok mata mereka berulang kali sebelum melihat lagi. Tetapi Liu Chao masih berada di posisi pertama, tidak berubah. Belum lagi mereka berdua, Younan, Wang Yun, Qian Youwei, dan kontestan Tiongkok lainnya juga tercengang seperti orang bodoh. Bahkan Gao Qiang, yang menantikan hasil baik Liu Chao, menjadi kaku seluruh tubuhnya. Tangannya yang tadinya terangkat tiba-tiba berhenti. Matanya terbuka lebar seperti lonceng tembaga.
Dia hanya menatap layar dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama tanpa bereaksi. Semua orang Amerika, termasuk Poebe, terdiam. Sorak-sorai mereka tiba-tiba berhenti seolah-olah sebuah tangan tak terlihat telah mencekik leher mereka. Mustahil, benar-benar mustahil. Tidak ada ingatan siapapun yang bisa melampaui ingatanku. Aku minum pil penambah daya ingat dan membuka potensi otak kananku. Wajah Poebe memucat-pucat pasi, dan dia melambaikan tangannya. Berkata, para hakim, saya menduga mesinnya mengalami kerusakan. Saya meminta verifikasi manual. Poebe, kau memang cantik dan seksi yang membuat jantungku berdebar, tapi itu bukan berarti kau bisa meragukanku. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk memberimu pelajaran. Gumam Liu Chao pada dirinya sendiri, tetapi tentu saja dia tidak berdiri untuk membantah. Nilainya bisa lolos ujian apapun. Permintaan Poebe dikabulkan, dan lembar jawaban Liu Chao diambil dan diperiksa dengan cermat oleh lebih dari selusin juri. Hasilnya, semuanya benar, dan Liu Chao memang pemenang juara pertama yang sebenarnya. Liu Chao, Liu Chao, Liu Chao. Para pemandu sorak Tiongkok langsung bersemangat, melambaikan tangan mereka dengan liar. Beberapa bahkan merobek pakaian mereka dan membuat spanduk dengan pesan-pesan seperti Liu Chao, juara Liu Chao. Younan melompat kegirangan, wajah cantiknya memerah, dan matanya yang indah berbinar-binar seperti cahaya musim semi. Adapun Wang Yun, tubuhnya yang halus bergetar beberapa kali, dan dia dengan gembira melambaikan lengannya yang seperti giok. Mata indahnya juga bersinar penuh kegembiraan, tertuju pada Liu Chao, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Qian Youwei dan seorang pelatih pria lainnya berpelukan erat, seperti sahabat karib. Kegembiraan itu datang terlalu tiba-tiba dan tak terduga, membuat mereka sedikit kesulitan mengendalikan diri. Wei Zi dan Ye Chengwen saling pandang, seolah-olah mereka menelan lalat, tidak tahu harus berbuat apa. Mata Poebe yang indah juga bersinar dengan cahaya aneh, yang kemudian ia arahkan ke wajah Liu Chao, mengamatinya dengan saksama. Tampaknya ia telah mengembangkan ketertarikan yang besar pada Liu Chao. Gadis kecil, kenapa tatapanmu seperti itu? Kudengar orang Amerika sangat berpikiran terbuka. Mungkinkah kau menyukaiku dan ingin tidur denganku? Haruskah aku mencobanya? Haruskah aku mencobanya? Atau haruskah aku mencobanya? Sulit sekali untuk memutuskan, gumam Liu Chao dengan genit pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, upacara penghargaan pun dimulai. Liu Chao berdiri di platform melingkar tertinggi di tengah. Poebe dan Joey Alexander berdiri di sebelah kiri dan kanan Liu Chao. Medali emas itu tergantung di leher Liu Chao saat lagu kebangsaan berkumandang dan bendera merah bintang 5 perlahan naik. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya meluap di hati Liu Chao, dan air mata tanpa alasan yang jelas menggenang di matanya yang seperti harimau. Sebelum mendapatkan artefak tingkat dewa, pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tak berani kubayangkan. Upacara penghargaan akhirnya usai, dan ketiganya turun dari panggung. Poebe secara mengejutkan menunjukkan keramahan internasional, dengan memeluk Liu Chao. Payudaranya yang lembut dan elastis bergetar dan menempel di dada Liu Chao, dan putihnya yang terbuka hampir menyilaukan mata Liu Chao. Aromanya, semanis anggrek, hampir membuat Liu Chao kehilangan kesadaran di tempat. Liu Chao, kau memang sangat kuat, tapi aku akan mengalahkanmu di pertandingan selanjutnya. Kejuaraan dengan total skor tertinggi adalah milikku, dan tak seorang pun bisa merebutnya dariku. Poebe penuh percaya diri. Di 2 pertandingan pertama, dia sudah mencetak lebih dari 600 poin lebih tinggi dari Liu Chao. Di pertandingan ketiga, Liu Chao hanya mencetak 10 poin lebih tinggi darinya. Akan lebih sulit daripada mendaki ke surga bagi Liu Chao untuk mengalahkannya. Kita tunggu saja, kata Liu Chao, wajahnya memancarkan kepercayaan diri. Lalu dia menyeringai nakal dan menggoda. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapapun yang memenangkan kejuaraan keseluruhan harus bermalam dengan pemenangnya. Bagaimana menurutmu? Oke. Poebe tersipu dan benar-benar mengangguk setuju. Liu Chao terkejut, berpikir dalam hati bahwa kakaknya memang penyayang dan menawan, bahkan mampu memikat wanita cantik Amerika ini. Kompetisi sore itu adalah permainan angka maraton, yang pada dasarnya merupakan latihan menghafal angka selama 1 jam. Angka maraton agak mirip dengan angka biner. Angka-angka ini juga dihasilkan oleh komputer, tetapi angkanya adalah 0, 1, 2, 9. Setiap halaman memiliki 25 baris, dengan 40 angka per baris. Total ada 4.000 angka. Saat itu, semua kontestan sudah duduk, masing-masing tampak sangat serius. Bahkan Zhang Dong pun tidak terkecuali, karena meskipun ia memenangkan kejuaraan di ajang pagi hari, ia hanya unggul 10 poin dari Poebe. Sementara Poebe telah mencetak lebih dari 600 poin di atasnya dalam 2 ajang sebelumnya, sehingga selisihnya masih sangat besar. Total skor untuk proyek ini adalah 4.000 poin. Jika dia bisa mendapatkan skor sempurna, dia mungkin bisa memperkecil selisih dan melampaui Poebe di proyek-proyek selanjutnya. Poebe duduk dengan percaya diri di kursinya, ekspresinya tenang. Dia bertekad untuk mencapai hasil yang baik dalam proyek ini,
Lebih baik lagi nilai sempurna, dan meninggalkan Liu Chao jauh di belakang. Tentu saja, dia juga ingin meninggalkan Joey Alexander yang menyebalkan dari kerajaan angsa itu jauh di belakang. Tak lama kemudian, perintah untuk memulai pertandingan pun diberikan. Semua peserta dengan cepat membolak-balik lembar soal ujian di atas meja dan mulai menghafalnya dengan saksama. Jendela waktu untuk mengingat adalah 1 jam, tetapi waktu itu berlalu dalam sekejap mata. Lembar jawaban dibagikan, dan para kontestan mulai menjawab dengan cepat. Setengah jam kemudian, kompetisi berakhir, dan semua peserta berhenti menjawab dan meletakkan lembar jawaban mereka menghadap ke bawah di atas meja. Kemudian, semua lembar ujian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam mesin. Kurang dari 1 menit kemudian, di bawah tatapan tegang dan penuh harap semua orang, layar menyala. Liu Chao dari Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan 4.000 poin. Juara kedua Poe B dari Amerika Serikat 3.800 poin. Tempat ketiga Joey Alexander dari Kerajaan Angsa Putih 3.650 poin. Semua orang tercengang, bahkan Poe B pun terkejut. Liu Chao benar-benar mendapatkan nilai sempurna. Selama bertahun-tahun kompetisi ini diadakan, belum pernah ada yang mampu mendapatkan 3.500 poin, apalagi nilai sempurna. Ingatan seperti itu sungguh telah melampaui batas kemampuan manusia. Liu Chao, juara kita. Gao Qiang, yang duduk di antara penonton, adalah orang pertama yang terbangun. Dia melompat seperti orang gila, melambaikan tangannya dan berteriak histeris. Antusiasmenya menginspirasi para pemandu sorak lainnya, yang semuanya bersorak dengan liar, hampir membuat gendang telinga mereka pecah. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Wang Yun dan Qian Youwei merasa senang sekaligus bingung, mereka juga merasa heran. Sebagai orang-orang di industri ini, mereka tentu tahu betapa sulitnya mendapatkan nilai sempurna. Liu Chao hanyalah seorang siswa SMA yang baru menjalani pelatihan selama sebulan. Tetapi ia mampu mendapatkan nilai sempurna tanpa mengonsumsi pil atau suplemen peningkat daya ingat apapun. Ini sungguh luar biasa. Liu Chao, kau luar biasa. Kau berhasil memperkecil selisih skor dengan Poe B hari ini. Aku yakin kau bisa menciptakan keajaiban, memenangkan kejuaraan memori dunia, dan membuat kedua bajingan itu mercerauling di antara kakimu. Younan, yang duduk tidak jauh dari Liu Chao, tak kuasa menahan kegembiraannya. Wei Zi dan Ye Chengwen tentu saja mendengar perkataan Younan. Dan ekspresi mereka berubah drastis pada saat yang bersamaan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Bagaimana jika Liu Chao benar-benar memenangkan kejuaraan dan mereka benar-benar harus tunduk di bawah kaki Liu Chao? Situasi seperti itu memang sangat mungkin terjadi. Dan jika Liu Chao dapat tampil baik dalam kompetisi beberapa hari mendatang, ia bisa menciptakan keajaiban. Tak lama kemudian, upacara penghargaan pun dimulai. Sekali lagi, Liu Chao berdiri dengan penuh kemenangan di podium tertinggi. Medali emas tergantung di lehernya. Saat ia menyaksikan bendera merah bintang 5 berkibar dan mendengarkan lagu kebangsaan, senyum cerah muncul di wajahnya. Pada saat itu, ayah Liu sedang mengemudikan taksi, mendengarkan laporan penyiar radio dalam kejuaraan memori dunia hari ini, peserta kita Liu Chao memenangkan 2 medali emas dengan kekuatannya yang luar biasa, dan skornya adalah skor sempurna sejak dimulainya kejuaraan memori dunia. Nak, kamu luar biasa. Kamu sangat hebat. Ayah sangat bahagia. Sangat bahagia. Tuan Liu terus memukul-mukul setir. Wajahnya penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Perasaan bahagia dan bangga meluap di hatinya, membuatnya sulit mengendalikan diri. Pak, Anda bilang Liu Chao, yang memenangkan 2 medali emas di kejuaraan memori dunia, adalah putra Anda? Tanya penumpang wanita di kursi depan dengan terkejut. Ya, dia putra saya. Tuan Liu membusungkan dada, wajahnya penuh kebanggaan. Putra Anda luar biasa. Tunggu, bolehkah saya berfoto dengan Anda? Kata penumpang wanita itu dengan antusias. Tentu saja kata Tuan Liu dengan riang. Di sebuah rumah mewah, seorang wanita muda cantik, mengenakan pakaian mewah yang menonjolkan sosoknya yang memukau, berdiri terpaku di depan layar televisi, menatap tajam Liu Chao yang berdiri di podium penghargaan. Ia bergumam, mustahil, benar-benar mustahil. Setelah siaran berita berakhir, dia tersadar dan berkata dengan dingin, seseorang kemarilah. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria bertubuh tegap masuk dan berdiri dengan hormat di depan wanita muda itu. Tikus hitam, cari Liu Chao, pria yang memenangkan 2 medali emas di kejuaraan memori dunia. Berikan semua informasinya, termasuk tinggi badan, berat badan, kondisi fisik, dan potensinya. Kata wanita bangsawan itu dengan tenang. Ya, Nona. Tikus hitam dengan hormat menyetujui, dan dengan gerakan cepat, dia melompat keluar jendela, menghilang tanpa jejak seperti kelelawar. Jika Liu Chao melihat keterampilan secepat itu, dia pasti akan takjub. Hari berikutnya. 2 kompetisi lagi diadakan kompetisi menghafal angka dengan cepat dan kompetisi peristiwa sejarah.
Kompetisi pertama melibatkan menghafal 1000 angka yang dihasilkan secara acak dari komputer dalam waktu 5 menit dan menjawab pertanyaan dalam waktu 15 menit. Kompetisi kedua melibatkan menghafal 80 peristiwa sejarah hipotetis dan tanggalnya dalam waktu 5 menit dan menjawab pertanyaan dalam waktu 15 menit. Liu Chao meraih hasil menakjubkan lainnya, mencetak 2 nilai sempurna 1000 dan 80 poin, dan tentu saja memenangkan 2 medali emas lagi, menjadi juara dunia dalam 2 cabang olahraga. Poi Bei juga tampil baik, tetapi sayangnya dia tetap tidak bisa melampaui Liu Chao, dengan mencetak 912 poin dan 78 poin secara berturut-turut. Hal ini memungkinkan Liu Chao untuk memperkecil selisih poin dengan Poi Bei menjadi hanya 308 poin. Dengan 4 event tersisa, Liu Chao mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menyalip Poi Bei. Sejauh ini dalam kompetisi, Liu Chao telah mencuri perhatian dari Poi Bei. Karena Liu Chao meraih nilai sempurna dalam 4 proyek selama 2 hari berturut-turut, hasilnya benar-benar fenomenal. Daya ingat seperti ini adalah efek terbaik yang ingin dicapai oleh para ilmuwan biologi Amerika. Orang-orang di seluruh dunia membicarakan Liu Chao dan kagum dengan daya ingatnya. Malam itu, tim Tiongkok mengadakan pesta perayaan kecil. Pesta perayaan itu kecil karena kompetisi belum berakhir, dan masih ada 1 hari lagi. Mereka tidak bisa minum terlalu banyak alkohol atau merayakan terlalu larut. Mereka perlu beristirahat dengan baik, jika tidak, itu akan memengaruhi kompetisi besok. Setelah jamuan perayaan, Liu Chao kembali ke kamarnya. Younan dan Wang Yun tak tahan untuk ikut masuk ke kamarnya, dan mereka bertiga duduk di sofa sambil mengobrol dengan riang. Tiba-tiba, pintu terbuka. Qian Youwei menemani seorang pria bertubuh tegap yang membawa koper besar saat ia masuk. Pria bertubuh kekar itu tampak agak murung. Dia hanya menatap Liu Chao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qian Youwei memperkenalkan, Liu Chao, ini Dr. Zhang, seorang dokter khusus yang dikirim mendesak oleh negara. Dia perlu memeriksa tubuhmu agar kamu dapat menjaga kondisi terbaik dan mencapai hasil yang lebih baik besok, memenangkan kejuaraan. Negara sangat menghargai saya. Liu Chao benar-benar merasa tersanjung dan segera berdiri, berkata, terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Zhang. Silakan pergi, semuanya yang lain. Dr. Zhang hanya mengangguk tanpa ekspresi, meletakkan tasnya di tanah, dan mengeluarkan banyak instrumen medis, seolah-olah dia akan memeriksanya dengan cermat. Younan, Wang Yun, dan Qian Youwei kemudian keluar dan menutup pintu dengan perlahan. Namun, Dr. Zhang mulai sibuk, mengukur tinggi badan, berat badan, tekanan darah, denyut nadi, dan banyak hal lainnya. Akhirnya, ia meletakkan satu jarinya di pergelangan tangan Liu Chao, menutup matanya, dan mulai memeriksa. Liu Chao tiba-tiba merasakan hawa dingin, karena dia merasakan gelombang energi sejati yang kuat mengalir ke meridiannya seperti kilat, bergerak dan menyelidiki di dalamnya. Untungnya, Liu Chao hanya mampu menyerap energi sejati yang menyerang tubuhnya. Jika tidak, hal ini akan mengungkap fisik anehnya yang memungkinkannya untuk melahap energi sejati orang lain. Setelah beberapa saat, Dr. Zhang menarik kembali energi batinnya, mengemasi barang-barangnya, dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Halo, Dr. Zhang, bagaimana perasaan saya? Tanya Liu Chao. Sekuat banteng, tidak masalah sama sekali. Kata Dr. Zhang tanpa menoleh, lalu melangkah keluar pintu dan membantingnya hingga tertutup. Sial, dokter ini sangat arogan, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun lebih dari yang diperlukan. Gumam Liu Chao dengan tidak puas. Didorong oleh rasa ingin tahu, dia mendengarkan langkah kaki Dr. Zhang. Dengan pendengarannya yang sangat tajam, dia mendengar Dr. Zhang dengan cepat memasuki ruangan kosong lainnya. Dr. Zhang menutup pintu rapat-rapat, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menelepon. Nona, saya telah memperoleh semua informasi tentang Liu Chao dan baru saja melakukan pemeriksaan medis padanya. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Tubuhnya sangat kuat, seperti seorang ahli yang telah mencapai puncak seni bela diri eksternal. Meskipun meridiannya sangat kuat, namun tidak terlalu lancar, dan lubangnya terlalu kecil. Dr. Zhang ragu sejenak dan berkata, sepertinya dia telah diracuni oleh semacam racun aneh, yang menyebabkan hasil ini. Karena itu, dia tidak akan pernah bisa mengolah ki sejati atau menjadi ahli seni bela diri internal. Jika tidak, dengan fisiknya, dia benar-benar akan menjadi seorang jenius kultivasi yang langka. Dia diracuni oleh racun mematikan? Itu mungkin saja. Tetapi racun itu memiliki efek samping lain. Racun itu membuat daya ingat orang menjadi sangat buruk. Daya ingatnya sekarang sangat kuat. Bukankah itu kontradiktif? Sebuah suara yang jelas dan berwibawa terdengar dari telepon. Itu memang sebuah kontradiksi. Mungkin dia terlahir dengan meridian yang bermutasi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan racun aneh itu, kata Dr. Zhang dengan ragu-ragu. Baiklah, kamu telah menyelesaikan misimu dan sekarang bisa kembali. Ya, Nona. Setelah Dr. Zhang selesai berbicara, ia mengambil barang bawaannya, berbalik, dan berjalan keluar ruangan. Kemudian ia naik lift ke lantai bawah, meninggalkan hotel, naik taksi,
dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Liu Chao, yang mendengar semuanya dengan jelas, berdiri terpaku di ruangan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan mengupingnya yang tidak disengaja akan membawanya mendengar rahasia yang sangat berkaitan dengannya. Berdasarkan percakapan antara Dr. Zhang dan wanita muda itu, ditambah dengan kondisinya sendiri, meridiannya tersumbat sejak lahir, dan daya ingatnya sangat buruk. Alasan daya ingatnya menjadi lebih kuat adalah karena ia telah mengintegrasikan ingatan seekor lebah. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar ia telah terinfeksi semacam racun langka. Oleh karena itu, wanita muda yang mengirim Dr. Zhang untuk memeriksa kondisi fisiknya kemungkinan besar adalah orang yang meracuninya, atau setidaknya, seseorang yang mengetahui hal tersebut. Di masa lalu, Liu Chao selalu menganggap dirinya sebagai putra seorang sopir taksi, sangat biasa dan tidak istimewa. Meskipun dia tidak pernah melihat ibunya sejak kecil, dia diam-diam menduga bahwa ibunya telah meninggalkan rumah karena tidak menyukai ayahnya dan tidak pernah kembali. Namun sekarang, dia tidak berani berpikir seperti itu lagi. Latar belakangnya adalah sebuah rahasia besar. Hal yang paling menakutkan adalah kemungkinan saya telah diracuni oleh semacam racun aneh. Itulah sebabnya saya memiliki daya ingat yang buruk dan tidak dapat bercocok tanam. Sialan, ada yang berani meracuniku. Akan kucabik-cabik mereka. Kemarahan meluap di hati Liu Chao. Untungnya, dia telah memperoleh perangkat Dewa Super, yang dapat mengekstrak dan menggabungkan kemampuan semua makhluk hidup, sehingga menjadi sangat kuat. Jika tidak, dia akan hancur, tidak dapat berkultivasi atau menjadi kuat, dan akan terjebak sebagai sopir taksi, tanpa pernah tahu bahwa dia telah diracuni. Dia keluar dari ruangan sambil tertawa dingin, tanpa repot-repot mengikuti Dr. Zhang, tetapi langsung menuju kamar Qian Youwei dan bertanya tanpa ragu, "Tuan Qian, apa latar belakang Dr. Zhang?" Dia tampaknya memiliki kemampuan medis yang sangat tinggi. Dr. Zhang? Dr. Zhang yang mana? Tanya Qian Youwei dengan heran. Apakah ini Dr. Zhang, yang tadi kau bawa ke sini untuk memeriksaku? Tanya Liu Chao dengan kesal. Jangan bercanda. Aku berada di kamarku sepanjang waktu. Bagaimana mungkin aku membawa seseorang untuk memeriksamu? Kata Qian Youwei sambil menyentuh dahinya. Liu Chao kembali terkejut. Jika dia tidak mendengar dengan jelas Qian Youwei langsung kembali ke kamarnya sendiri setelah meninggalkan kamarnya, dia pasti akan curiga bahwa Qian Youwei yang tadi adalah seorang penipu. Tuan Qian, saya ingin bertanya apakah Anda sedang bercanda? Kata Liu Chao. Apa? Benarkah aku membawa Dr. Zhang ke kamarmu barusan untuk memeriksamu? Kata Qian Youwei dengan terkejut. Tentu saja, kata Liu Chao dengan nada yang tak ragu. Qian Youwei segera menjadi waspada dan menghubungi personel keamanan AS untuk meninjau rekaman pengawasan. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Qian Youwei memang tidak keluar dan sedang beristirahat di kamarnya. Tidak ada seorang pun yang masuk ke kamar Liu Chao, jadi tidak mungkin Qian Youwei membawa Dr. Zhang untuk memeriksa Liu Chao. Bagaimana ini mungkin? Liu Chao benar-benar tercengang. Mungkinkah ini konspirasi Amerika? Jadi, mereka bisa dengan mudah menghapus rekaman pengawasan? Tapi Dr. Zhang fasih berbahasa Mandarin dan juga keturunan Asia, dan wanita muda itu juga berbicara bahasa Mandarin. Mungkin ini hanya halusinasi. Tekanan kompetisi hari ini terlalu berat. Dihadapkan dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan ini, Liu Chao tidak punya pilihan selain mengubah ceritanya. Dan tentu saja, dia dimarahi habis-habisan oleh personel keamanan AS. Begitu sampai di kamarnya, dia membanting tinjunya ke meja. Sialan, ini benar-benar kesalahan besar. Dia pikir Qian Youwei tahu tentang Dr. Zhang. Dan dia bisa mendapatkan informasi Dr. Zhang dengan bertanya kepada Qian Youwei, lalu mengikuti petunjuk untuk menemukan wanita muda itu. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Jelas sekali, Dr. Zhang menghipnotis Qian Youwei, lalu seorang peretas ulung menghapus sebagian data dari video pengawasan tanpa meninggalkan jejak. Sekarang jejaknya sudah hilang dan dunia sangat luas, menemukan Dr. Zhang lagi sangatlah sulit. Setelah lama merasa frustrasi, Liu Chao tiba-tiba mendapat ide, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Dia bergumam, aku masih punya cara untuk menemukan Dr. Zhang ini, dan aku masih punya cara untuk menemukan nona muda itu. Dia mondar-mandir di sekitar ruangan, merenung lama, sebelum akhirnya berbaring di tempat tidur dengan ekspresi percaya diri dan tertidur, mempersiapkan diri untuk kompetisi besok. Tidak terjadi apapun malam itu. Keesokan harinya, Liu Chao, penuh semangat, kembali duduk di kursi kompetisi. Hari ini, ada jauh lebih banyak orang Tiongkok yang menonton pertandingan, sebuah kerumunan besar dan gelap. Jujur saja, kompetisi olimpiade mental semacam ini tidak terlalu menarik. Hanya duduk dan menonton hasilnya di layar. Namun, menghadiri acara tersebut dan menyaksikan para kontestan menjawab pertanyaan juga merupakan kenikmatan tersendiri. Terlebih lagi, dengan kesempatan untuk memenangkan kejuaraan keseluruhan, semakin banyak warga Tiongkok yang akan datang untuk menonton kompetisi tersebut. Kegiatan kompetisi pagi ini adalah mendengarkan dan menghafal angka. Kompetisi dimulai dengan cepat. 3 rekaman diputar,
Masing-masing dengan jelas membacakan satu angka dalam bahasa Inggris, dengan kecepatan satu angka per detik. Angka-angka dalam ketiga rekaman tersebut adalah 100, 200, dan 300. Waktu mengingat 100 detik untuk pertama kali, 200 detik untuk kedua kalinya, 300 detik untuk ketiga kalinya. Waktu mengingat 5 menit untuk pertama kali, 10 menit untuk kedua kalinya, 15 menit untuk ketiga kalinya. Proyek ini memberikan keuntungan bagi penutur asli bahasa Inggris. Oleh karena itu, Liu Chao merasa pekerjaan hari ini agak menantang, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sebaliknya, Poi Bei menanganinya dengan mudah dan percaya diri. Semua orang mengira Poi Bei seharusnya memenangkan kejuaraan di ajang ini, dan Liu Chao mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan posisi runner-up. Namun, ketika hasilnya muncul di layar, semua orang kembali terkejut. Juara pertama Liu Chao dari Tiongkok, 600 poin. Juara kedua Poi Bei dari Amerika Serikat 599 poin. Tempat ketiga Joey Alexander dari Kerajaan Angsa Putih 580 poin. Skor yang diperoleh kontestan lainnya sangat bervariasi. Liu Chao, Liu Chao, Liu Chao. Seluruh tim pemandu sorak Tiongkok, termasuk Wang Yun, Qian Yuwei, dan para pelatih lainnya, berteriak dengan penuh semangat. Astaga, apakah orang ini mengonsumsi hormon atau semacamnya? Dia benar-benar memenangkan kejuaraan lagi? Wei Zi dan Ye Chengwen, yang bertaruh dengan Liu Chao untuk merangkak di antara kakinya, memiliki wajah pucat pasi dan keringat menetes dari dahi mereka. Dasar kalian berdua idiot, apa kalian pikir bisa memahami kemampuanku? Lebih baik kalian tunggu saja sampai merangkak di antara kakiku. Pendengaran Liu Chao terlalu tajam. Dia mendengar bisikan mereka dan tak bisa menahan diri untuk berkata dengan sarkastis. Liu Chao, jangan terlalu sombong. Meskipun kau telah memenangkan 5 medali emas berturut-turut, kau masih tertinggal 307 poin dari Poi Bei. Tapi hanya tersisa 2 pertandingan lagi. Mustahil bagimu untuk memenangkan kejuaraan. Kau mencoba menjebak kami dengan bersembunyi di selangkangan kami. Ye Chengwen berbalik dan membalas dengan senyum dingin. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat siapa yang merangkak di antara kedua kaki itu. Liu Chao mencibir. Upacara penghargaan berakhir dengan cepat, dan Poi Bei kembali memeluk Liu Chao dengan hangat, lalu berbisik di telinganya sambil terkekeh. Liu Chao, kau hebat, tapi kau tetap kalah taruhan denganku. Apakah kau siap menghabiskan sepanjang malam denganku? Hehe. Aku belum pernah membiarkan seorang pria melayaniku sebelumnya. Masih ada 2 proyek yang belum selesai. Siapa tahu, aku mungkin bisa melampauimu. Apakah kau bersedia melayaniku untuk 1 malam? Liu Chao menarik napas dalam-dalam menghirup aroma yang memabukkan itu dan berkata sambil tersenyum jahat. Jika kau benar-benar bisa melampauku, aku tentu akan melayanimu dengan patuh. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Tidak. Maksudku kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kata Poi Bei dengan ekspresi malu-malu namun berani dan terbuka. Tentu saja, dia berbicara bahasa Mandarin, dan sangat fasih. Bagi seorang jenius dalam mengingat seperti dia, mempelajari bahasa asing sangatlah mudah. Lakukan apapun yang kamu mau? Bukankah itu terlalu terus terang? Liu Chao benar-benar tercengang dan tak bisa berkata-kata, tetapi jantungnya mulai berdebar kencang tak terkendali. Apakah gadis Amerika itu hampir saja merayu juara kita? Ekspresi yang ambigu muncul di wajah seluruh rakyat Tiongkok. Tidak tahu malu. Wanita ini tidak tahu malu. Dia malah tetap berada di pelukan Liu Chao dan tidak mau keluar. Younan mengumpat dalam hati dengan marah. Intuisi saya benar. Dia ditakdirkan untuk menjadi tokoh yang berpengaruh. Akankah Younan mampu menghadapinya? Wang Yun menghela napas cemas dalam hati. Setelah istirahat makan siang, pertandingan sore dilanjutkan. Ada 2 acara kompetisi di sore hari, yang juga merupakan 2 acara terakhir. Acara tersebut adalah menghafal kartu remi dengan cepat dan menghafal kartu remi secara maraton. Aturan untuk menghafal kartu remi dengan cepat itu sederhana: hafalkan setumpuk kartu dalam 5 menit, catat waktu setelah Anda selesai menghafalnya, lalu gunakan setumpuk kartu lain untuk menyusun kartu-kartu tersebut sesuai urutan setumpuk kartu pertama dalam waktu 5 menit. Jika semua kartu benar, skornya adalah 52. Jika terjadi kesalahan di suatu tempat, skornya sama dengan jumlah kartu yang dimainkan dengan benar sebelumnya. Jika pemain mendapatkan skor yang sama, pemain dengan waktu tercepat untuk mengingat kartu akan menang. Karena hanya membutuhkan waktu 10 menit, proyek tersebut selesai dengan cepat. Posisi pertama masih dipegang oleh Liu Chao dari Tiongkok 52 poin, dengan waktu menghafal 15 dan 21 detik. Juara kedua Poi Bei dari Amerika 52 poin, waktu hafalan 17, 15 detik. Pemenang tempat ketiga, Joey Alexander dari Kerajaan Angsa, juga mencetak 52 poin, dengan waktu mengingat 18 dan 22 detik. Ketiga pemain teratas tersebut memecahkan rekor dunia sebelumnya dengan selisih yang sangat besar, terutama Liu Chao, yang prestasinya benar-benar melampaui batas ingatan manusia. Namun, Liu Chao masih tertinggal 307 poin dari Poi Bei, sehingga sulit baginya untuk memenangkan gelar juara umum kejuaraan memori dunia.
Semua orang diam-diam menyesalkan penampilan Liu Chao yang terlalu buruk di hari pertama kompetisi. Jika tidak, dia pasti akan menjadi juara kejuaraan memori dunia ini. Setelah upacara penghargaan, ada jeda sekitar 1 jam sebelum acara terakhir dimulai maraton poker. Waktu menghafal adalah 1 jam, dan tugasnya adalah menghafal urutan beberapa tumpukan kartu. Waktu yang diberikan untuk mengingat kartu adalah 2 jam. Urutan kartu yang benar harus dituliskan. Jika Anda mengingat setumpuk kartu tanpa kesalahan, itu berarti 52 poin. Pertandingan ini adalah kunci untuk mengejar dan melampaui Poe B. Dengan ekspresi tegas, Liu Chao dengan tenang melirik 7 tumpukan kartu di atas meja, mengangkat tangannya, dan berkata, "Wasit, berikan saya 7 tumpukan kartu lagi." Proyek ini berbeda dari proyek lainnya. Para peserta dapat meminta kartu remi tambahan di tempat tanpa perlu memberitahu Komite Olimpiade pikiran terlebih dahulu. Jika mereka dapat mengingat dengan jelas 1 set kartu tambahan, mereka bisa mendapatkan tambahan 52 poin. Dengan 7 set kartu tambahan, mereka bisa mendapatkan tambahan 364 poin. Inilah trik terakhir Liu Chao untuk mengalahkan Poe B. Namun, akankah dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Apa? Menambahkan 7 tumpukan kartu? Semua juri tercengang, bahkan Poe B pun tercengang. Sejak kejuaraan memori dunia dimulai, belum pernah ada yang mampu menghafal urutan 5 tumpukan kartu dengan benar. Bahkan hasil terbaik Poe B adalah 6 tumpukan kartu. Karena itu, dia berpikir bahwa Liu Chao tidak mungkin melampauinya. Lagi pula, performa Liu Chao dalam acara biner terlalu buruk. Meskipun merasa sulit mempercayainya, wasit mengabulkan permintaan Liu Chao. Kompetisi dimulai dengan cepat. Liu Chao dan para pemain lainnya mulai dengan panik menghafal urutan setiap tumpukan kartu. Hampir seluruh mata penonton tertuju pada Liu Chao. Liu Chao tetap tenang dan fokus, menghafal kartu-kartu itu dengan kecepatan luar biasa, melihat setiap tumpukan kartu satu persatu, seolah-olah dia bermaksud mempelajari ke-14 tumpukan kartu tersebut. Sebagian besar pemain lain hanya menghafal 4 tumpukan kartu, dan bahkan Poe B hanya menghafal 6 tumpukan kartu. Dia terlalu serakah. Dia tidak akan pernah mendapatkan hasil yang baik, gumam semua ahli memori yang berpengalaman itu dalam hati mereka. Akhirnya, tes daya ingat selama 1 jam telah selesai. Kuis selama 2 jam telah dimulai. Semua peserta mulai menulis dengan cepat di lembar jawaban mereka. Liu Chao pun tidak terkecuali, bahkan lebih sibuk lagi. Lagi pula, dia harus menulis urutan 14 set kartu, yang merupakan beban kerja jauh lebih besar. Jika ingatannya tidak jernih dan dia menulis terlalu lambat, dia mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Akhirnya, waktu untuk menjawab pertanyaan telah berakhir. Semua peserta berhenti menjawab pertanyaan, dan lembar jawaban serta kartu permainan mereka dikumpulkan, diperiksa dengan alat khusus, lalu diberikan skor. Semua orang menonton layar dengan penuh antisipasi dan antusiasme, termasuk Liu Chao. Poe B gemetar karena gugup. Bagaimanapun, ini tentang apakah dia bisa memenangkan kejuaraan memori dunia. Tentu saja, dia juga telah bertaruh dengan Liu Chao. Semoga Buddha melindunginya dan membuat bajingan ini berkinerja buruk dan mendapat nilai 0. Wei Zi dan Ye Chengwen berdoa kepada para dewa dan Buddha dalam hati mereka, tetapi kaki mereka terus gemetar. Liu Chao, kamu pasti akan memenangkan kejuaraan. Kamu pasti akan menyusul dan melampaui Poe B. Younan dan Wang Yun juga mengepalkan tinju mereka, berharap akan terjadi keajaiban. Suara mendesing. Layar tiba-tiba menyala dengan cahaya putih, dan peringkat serta skor pun ditampilkan. Juara pertama, Liu Chao dari Tiongkok 728 poin. Juara kedua, Poe B dari Amerika 312 poin. Tempat ketiga, Joey Alexander dari Kerajaan Angsa Putih 289 poin. Kali ini, Liu Chao melampaui Poe B dengan selisih 416 poin, dan total skornya mencapai angka yang mencengangkan, melebihi skor Poe B sebanyak 109 poin. Liu Chao, Liu Chao, Liu Chao. Tim pemandu sorak Tiongkok, bersama beberapa pelatih termasuk Wang Yun dan Qian Youwei, sangat bersemangat, bersorak riuh dengan suara yang begitu keras hingga hampir merusak gendang telinga orang lain. Liu Chao berdiri, wajahnya penuh kebanggaan dan kesombongan, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi seperti seorang kaisar sejati, menerima perhatian dan sorak-sorai dari banyak penonton. Cahaya warna-warni menyinari dirinya, membuatnya tampak sangat tampan. Saat ini, semua kemuliaan milik Liu Chao, juara dunia memori, dan Liu Chao, master memori terhebat dalam sejarah. Para hadirin sekalian, kontestan kita Liu Chao, setelah tertinggal jauh di 2 babak pertama, bangkit di 7 babak berikutnya, meraih skor sempurna setiap kali, dan akhirnya melampaui lawan terkuatnya, Poe B, untuk memenangkan kejuaraan memori dunia. Reporter Deng Yinging juga mengangkat mikrofon dan berteriak dengan penuh semangat. Liu Chao, kamu benar-benar tampan. Akankah malam romantis mengubahmu? Poe B memandang Liu Chao dengan kagum, rona merah muncul di wajah cantiknya. Napas musim semi terpancar dari tubuhnya yang lembut,
memenuhi setiap inci ruang. Liu Chao, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Kau selalu berhasil menciptakan keajaiban. Kurasa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Mata indah Younan dipenuhi cahaya musim semi. Wajah cantiknya memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Sialan, bajingan ini beneran memenangkan kejuaraan ingatan dunia. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita harus merangkak di antara kakinya? Wei Zi dan Ye Chengwen tampak ketakutan dan malu. Kali ini, mereka benar-benar membuat kesalahan besar. Bukannya membuat Younan membenci Liu Chao, mereka malah membuat Younan semakin menyukai Liu Chao. Nak, kamu luar biasa. Kamu benar-benar memenangkan kejuaraan memori dunia. Ayah sangat bangga padamu. Pak Liu duduk di depan TV. Matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah karena kegembiraan. Sementara itu, di sebuah lembaga penelitian rahasia di Amerika Serikat, Dr. George, mengenakan jas lab putih, memandang Liu Chao, yang berdiri dengan penuh kemenangan di podium menerima trofi kejuaraan memori dunia, dengan ekspresi takjub. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mustahil. Ingatan manusia tidak mungkin sekuat ini. Menghafal urutan 14 tumpukan kartu dalam 1 jam tanpa satu kesalahan pun sungguh menantang takdir. Dokter, ini adalah fakta yang tak terbantahkan, kata Direktur CIA Clive dengan sungguh-sungguh. Jelas bahwa Tiongkok telah jauh melampaui kita dalam penelitian tentang perkembangan otak kanan. Mustahil, benar-benar mustahil, perkembangan otak kanan kita adalah yang paling maju, kata Dr. George dengan marah. Namun, dokter, mahakarya Anda, Hoebe, dikalahkan oleh Liu Chao. Saya menduga alasan Liu Chao tidak mencapai hasil yang baik pada hari pertama adalah karena dia sengaja menyembunyikan kemampuannya. Tetapi setelah mengetahui betapa hebatnya Poebe, dia mulai menunjukkan bakatnya, memenangkan kejuaraan memori dunia dan menunjukkan kekuatan negara, kata Clive dingin. Aku kalah? Aku benar-benar kalah? Dr. George langsung merasa kecewa, tetapi ia segera mengubah pola pikirnya, dan secercah kebijaksanaan muncul di matanya. Ia merenung dan berkata, ada 2 kemungkinan. Pertama, Tiongkok memang telah membuat terobosan baru dalam pengembangan otak kanan. Kedua, Liu Chao adalah pengecualian. Otaknya berbeda dari orang biasa. Dengan kata lain, ia memiliki mutasi genetik dan terlahir dengan ingatan yang mengerikan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan penuh semangat, bagaimanapun juga, ini akan sangat membantu penelitian saya. Direktur Clive, tolong lakukan segala yang Anda bisa untuk mempertahankan Liu Chao di sini. Saya ingin mempelajarinya secara menyeluruh. Ekspresi Clive berubah aneh, tetapi dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dokter. Orang-orang berbakat seperti Liu Chao adalah hal yang sangat dibutuhkan Amerika Serikat, jadi tentu saja kami ingin mempertahankannya. Menjadi warga negara Amerika Serikat adalah sesuatu yang diimpikan oleh kaum muda di negara manapun di dunia. Hahaha. Dr. George tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, mari kita pertahankan beberapa orang lagi. Selain Liu Chao, ada beberapa pemain luar biasa lainnya dari Tiongkok kali ini yang tidak bisa diabaikan, Younan, Wei Zi, dan Ye Chengwen. Total skor mereka juga termasuk dalam 20 besar. Mereka mungkin telah mengonsumsi semacam obat untuk meningkatkan daya ingat dan mengembangkan otak kanan. Mempelajari dan menanyai mereka juga akan sangat membantu penelitian saya. Dokter, Anda terlalu serakah, tetapi saya akan mengabulkan permintaan Anda. Clive menyelesaikan ucapannya dengan seringai jahat dan melangkah keluar. Hahaha. Sebentar lagi aku akan punya beberapa subjek uji khusus lagi. Kali ini, penelitianku tentang memori pasti akan menghasilkan terobosan besar. Wajah Dr. George penuh antisipasi, bercampur dengan sedikit kelicikan.